Jadi sifatnya adalah watak. Jadi wataknya Al-Quran itu, tanda baca itu semua harfiah itu wataknya. Watak itu dikala atau di masa. Dikala aku pada zat, dikala aku pada nur, dikala aku pada batin, dikala aku pada diriku, dikala aku pada sir. Nah itu sudah terjadinya harfiah itu. Jadi tidak merubah kodrat alif. Kalau pembahasan alif sir dan alif tersurat atau tersirat itu makomnya sudah makom wujud. Nah jadi dalam hal ini Pak Rudi, kita kalau membuka kaji itu lihat makomnya dulu. Ini kita bahas alif dalam makom apa kajiannya. Ini yang membuat persengketaan umat Muhammad itu di situ. Yang satu mengkaji sifat dalam alif, yang satu mengkaji zat dalam alif, yang satu mengkaji nur dalam alif. Akhirnya kita salah paham. Jadi kalau kita ingin mengkupas kajian, kita harus mencari makom atau judulnya dulu. Dicari judulnya, kita kupas dalam makom apa ini. Karena dia kalau berada di tempat yang lain, dia sudah berderajat lain. Maka dikatakan oleh Allah, aku di atas kedudukan umatku. Sebatas kedudukan umatku atau dalam prasangka umatku. Prasangka ini yang dikatakan harfiah. Umpamanya kita mengatakan la maujudun illallah. Berarti dalam kaji diri tidak ada yang wujud selain Allah. Terus kita ingin menghilang la maujudun illallah, ilah bertemu dengan Allah. Wujud hilang, juga ilmu hilang-hilang. Tergantung makomnya. Ini mau digeser ke makom mana? Nah gitu. Ya tidak ada lagi yang wujud. Ya kan? Nah, kita perdalam lagi la wujud, ya, la wujud illah Allah. Nah, coba bayangkan kalau sudah wujud illah pada Allah, bagaimana tuh? Makanya kembali ke makom daripada pembahasannya. Paham, Pak Rudi? Insyaallah, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum. Umpamanya kita membahas mengenai sholat alif lam lam ha di mana Buya? Nah nanti sirnya tidak ada sirnya. Kalau alif lam lam ha ya kodrat yang dinamakan husna, kodrat yang dinamakan ihsan. Nah kan gitu. Dicari nama ketemu diri, dicari diri baru ketemu Tuhan. Jangan dipikir kita mengkaji tulisan Allah ketemu Tuhan, gak bakal. Dijamin deh. Kalau istilah Betawi dijamin dah kan gitu. Dikaji nama ketemu diri, dikaji diri baru ketemu Tuhan. Jadi setiap yang bernama itu pasti diri. Makanya husna, hu itu aku, sin itu umat, na itu engkau. Aku pada keakuan pada umat, itu yang husna. Husna atau dikatakan ilmu nahu kalau dulu ya orang tua kita berilmu dulu, ilmu nahu nih katanya gitu ya, antara na dengan sama-sama aku. Nah, kan gitu. Itulah asmaul husna. Nah gitu. Jadi tidak ada pencarian wujud huruf itu akan mendapatkan Tuhan, itu tidak ada. 30 juz itu tidak ada huruf yang bisa digiring mencari Tuhan kecuali diri. Kalau diri yang dibahas, Tuhan itu adalah wujud aslinya. Ya. Lalu kalau seperti apa yang Buya sampaikan, kalau kita mencari diri agak dalam diri, tapi kalau ketemu diri bukanlah diri. Iya. Nah itu kalau Tuhan punya diri ya sama lah, bukan Tuhan dia ya kan.
Nanti kita akan ketemu sesuatu yang berdiri. Satu yang berdiri memiliki dua kodrat melihat dan menyaksikan. Ada penglihatan Tuhan di dirinya, ada penglihatan umat di dirinya. Tinggal kita mau tahu siapa itu yang berdiri. Kalau diri sudah selesai, yang berdiri lagi yang mau dicari ini. Siapa yang melihat dan siapa yang menyaksikan. Karena umat itu dalam satu kodrat. Makanya dikatakan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Bukan banyak dirinya, kan gitu. Iya, iya, Buya. Ya, terima kasih Buya. Insya Allah. Ya. Baik Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih silakan Pak Ali Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dikit aja Buya. Dikit aja ya. Ini bulan itu lillahi ta'ala dengan lillahi rabbil alamin. Apa itu perbedaannya Buya? Kalau ta'ala itu Tuhan, ya, artinya adalah wujud Tuhan. Lillahi ta'ala, ya, bahwasanya yang datang itu hanya Tuhan. Yang ada itu hanya Tuhan. Tapi kalau Rabbil alamin, kekuasaan diriku. Nah, perbedaannya keakuan. Kalau itu sudah keesaan, kalau ta'ala itu Allahu ta'ala. Nah, itu artinya sudah mengatakan Allah itu Tuhan. Jadi ta'ala itu artinya Tuhan. Gitu. Tapi kalau dikatakan Rabbil alamin, nah itu artinya sudah kekuasaannya, Robnya pada dirinya sendiri. Akulah penguasa yang dan menguasai semuanya. Rabbil alamin. Gitu. Ya Buya. Ya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Pak Robi, silakan. Suaranya, Robi, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan sedikit Buya. Dalam sholat itu kan kita berayat, membaca ayat itu. Yang saya masih susah itu menjadikan ayat itu menjadi kauli dan kauni. Untuk bisa menjadi ma'rifat. Itu yang masih susah karena masih artinya yang sering ikut. Masih ikut artinya dalam sholat itu kan. Masih terbayang artinya yang ikut, bukan belum bisa jadikan kauni. Ya. Jadi harus tahu dulu jabariyah dari setiap gerakan yang ada dalam sholat. Jadi kita harus tahu dulu. Pernah terbayang nggak kalau pernah lewat depan masjid lagi azan tapi jalan terus, nggak berhenti? Pernah nggak mengalami kan? Iya, pernah. Nah, itu kan suatu kelalaian, betul nggak? Nah, seperti itulah kasah pada subhana rabbil azimi wa bihamdi di kala ruku pertama, namanya kasah. Kasah itu apa? Orang yang melalaikan perintahnya Allah. Ya, maka kita minta disucikan dan diampunkan diri kita dari sifat kelalaian kita. Begitu kita melihat, kita perlihatkan kepada Allah bagaimana kita acuh tak acuh di saat azan itu berkumandang. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Makanya semuanya akan diungkap rahasianya. Ya, nah, itu salah satu contoh seperti itu. Jadi kalau kita sudah belajar pada hakikat daripada sifat kauliyahnya, maka cara pengantarannya itu munajat,
tidak dengan mulut tapi suara ditekan dengan batin akan sampai menjadi ma'rifat, maka batin tadilah yang akan bicara dan bernama kauni. Suaranya sama kayak kerasnya dengan kita ini. Nanti itu belajar, ya. Mentang-mentang saya buka di YouTube tidak langsung bisa itu, ya. Memang harus belajar, ya. Jadi jangan nekat gitu, ya, jangan nekat. Tapi beriktikadlah dengan niat yang bagus. Insya Allah nanti kita belajar bagaimana menghimpun ayat menjadi kauliyah, kauliyah menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat, dan ma'rifat menjadi kauni. Nah itu nanti kita harus iniin. Kenapa? Itu wahyu itu syafaatnya Rasulullah itu. Kalau tidak dipakai berarti menghilangkan wahyu. Sementara solat itu wahyu. Jadi peraturan hakikat solat itu adalah peraturan wahyu. Itu wajib didapatkan, wajib dipelajari. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Sabar ya, sabar. Nanti kita pelajari semua. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Pak Robi. Ya. Jamaah yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak Darman bertanya. Kalau enggak bertanya itu saya lihat dari jauh mirip patung Buddha. Duduk aja. Ini orang Buddha diajar orang Islam ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan sini Buya, pada saat kita sholat itu kita takbiratul ihram itu. Di situ kan ada 3 hakikat yang Buya pernah sampaikan di YouTube-nya. Di situ ada pandangan. Kapan kita pandangan itu melihat mata batin dan kapan melihat wujud ini, Buya? Makasih, Buya. Ya, setelah Allah itu benar-benar menerima kenyataan dari kita dulu. Apa? Kita mendirikan hakikat pada kodrat Allah dalam diri, barulah ada dasarnya dia melihat, disitulah kita mendapatkan pensaksian. Dan ini bukan usaha, tidak ada usaha kita untuk melihat apapun, tapi dirikan kebenaran-kebenaran dari sifat dan kodrat Allah pada diri kita. Jangan kita berusaha untuk bisa melihat, jangan berusaha untuk bisa kenal Allah, tapi dirikan kenyataan Allah pada diri, pasti sudah bisa melihat, pasti akan merasakan, dan pasti akan mengenalnya. Tapi kalau kodrat kita masih kodrat yang bersekutu dengannya, apapun ma'rifat kita, kita ini tidak ada punya ma'rifat. Ma'rifat itu sudah ada kodratnya. Tinggal lagi kita memanggil kodratnya dan memasangkan pada sifat ainul basirah kita, barulah dia bisa dibuka. Dan kodrat Allah yang bersifat ma'rifatullah, melihat setelah dia perlihatkan, disitulah kita menyaksikan. Jadi kapan kita bisa melihat? Setelah Allah melihatkan. Makanya kita diperintahkan pada realnya berdiri dalam ajaran kodratnya yang tidak bersekutu dengan dirinya. Kalau sudah itu dasar-dasar persyaratan yang diminta oleh Allah, maka dia akan terbuka sendirinya. Insya Allah. Dia akan terbuka sendirinya. Tidak perlu capek-capek. Yang penting, apakah memang yang berdiri ini sudah hakikatnya? Apakah yang berdiri ini sudah panafilahnya? Apakah sudah ada kodrat-kodrat dia semua? Makom-makom kiblatnya sudah selesai? Dan bagaimana pengetahuanmu tentang sejarah kamu bertuhan kepada Allah? Sudah punya sejarah 1 menit belum?
Belum Buya. Nah, kenapa bertuhan kepada Allah? Karena dilihat orang semuanya ke situ ya. Nah, itulah. Ya, bagaimana kita jatuh hati kalau kita tidak tahu bagaimana pergelutan usuluddin itu sampai-sampai terjadinya umat dan Tuhan tadi. Bagaimana kita mencintai sesuatu yang tanpa kita mengawali dengan pengenalan? Kan begitu? Iya, iya. Jadi kalau dikatakan awaludin marifatullah, itu awal agama sudah berasma dia dengan dipanggil Allah. Tapi awal diri adalah Tuhan, ilah dalam sebutan, kodrat pada wahid, pada dalam sifat, tunggal dalam bahasa. Nah itu baru mana yang Tuhan ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilah innas itu yang mana? Jangan Allah ke Allah yang dicari, itu namanya mencari diri dalam diri. Kenapa? Itulah yang dikatakan asmanya. Asma Allah itu ya wujud manusia. Ya. Husnanya wujud rohaninya manusia. Tapi yang awalul wajibin alal insani huwa fifatul illahi bi istigoni adalah yang pertama-tama yang wajib bagi insan itu adalah mengenal Tuhannya. Mana yang insan bertuhan dalam diri itu? Betul enggak? Iya, iya. Nah, itu dulu ya. Kalau sudah tahu mana insan yang bertuhan, mana insan yang berdunia, insya Allah. Nah, makanya tahap sekarang ini kita membuat suatu perkenalan, wawasan dalam tingkat syariat sampai pada makrifat dalam makom tauhid tasawuf. Insya Allah dalam makom tarekat, dalam makom hakikat. Nah, nanti kita lihat pemahaman jamaah itu. Kalau pemahamannya itu memang sudah mengarah kepada tauhid, pelan-pelan kita akan memperdalam ketingkatan ma'rifatnya. Tapi jangan juga jamaah itu mencampur adukan pengalaman kebatinan dengan orang lain dengan pemahaman tauhid di jalan Allah. Jangan disama-samakan pemahamannya. Pemahaman orang disamakan dengan pemahaman Allah. Mana bisa pengalaman dengan guru-guru disamakan dengan pengalaman di jalan tauhid? Enggak bakal ketemu ceritanya. Pura-pura bertanya tapi mengimbang-imbangkan dari pengalaman yang lama. Berarti itu belum sami'na wa ta'na, belum menyerah dengan seutuhnya. Ibarat memangkas rambut, nah itu belum ikhlas, belum duduk di kursi pangkasnya. Dia beda. Kalau sudah kita dawamu zikri, wa'ala dawamu lisan. Kalau memang Tuhan yang akan dihadapi, jangan dibentuk Tuhan-Tuhan lain dengan paham sana, mengimbang-imbangi pemahaman. Itu musuh kita Allah. Ini jalur tauhid. Jalur tauhid itu kita berhadapan dengan hakikat Allah langsung. Paham jamaah? Insyaallah. Jangan mengimbang-imbang. Kalau umpamanya ente lebih dari saya, nggak mungkin Allah pertemukan kita. Itu aja. Nanti kalau dibahas kan jadi nggak enak. Nah, mumpung hati saya menerima, janganlah main sulap lagi. Ya, udah kita benar-benar satu wujud, satu wujud untuk mencapai Tuhan kita. Gitu saja.
Saya nggak mau juga cerita guru saya siapa. Yang penting sekarang ini kita berada di jalan tauhid ilahiyah. Bagaimana kita sama-sama belajar sampai menuju pertemuan dengan wujud Tuhan yang ilahi nas. Jangan kita terlena dalam senandung dalam makom awaludin. Kalau senandung dalam makom awaludin itu indahnya melebihi bulan purnama. Sibuknya kita melebihi daripada menghitung pasir di pinggir pantai. Nah, itulah senandungnya agama. Tapi ingat dulu, yang mau beragama itu siapa? Mana ada agama berfungsi kalau kita tidak mengenal diri dan Tuhan kita. Yang kedua, dalam kita belajar ilmu tauhid, jauhi dari prasangka, menduga-menduga. Menurut saya, ini yang celaka 12-nya. Kalau memang dasar kita menuntut ilmu itu sungguh-sungguh, setitik pun yang diberikan guru, kita mampu menghargai selaut. Tapi kalau dasar hanya ingin tahu saja, selaut pun diberikan oleh guru, kita hanya menerima setitik. Itulah keadilan Allah. Kalau saya berguru dulu begitu. Bagi saya, apapun yang dikatakan Allah, lampiasannya adalah guru. Rindu saya sama Allah, saya lihat guru saya. Saya cinta kepada Allah, saya cintai guru saya. Apapun yang saya lakukan semata-mata ilahi anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud ya Allah. Karena yang dihalalkan guru, gurulah bagi saya segalanya. Makanya alhamdulillah cepat mustajabnya. Karena saya tidak punya kemampuan. Dari dulu itu kemampuan saya berani menjadikan apa yang tetap dijadikan oleh Allah dalam diri saya. Nggak mikir saya. Karena apa? Kita dibuat bukan dari hasil pemikiran, tapi dari hasil kekuatan dan kekuasaan Allah. Makanya saya tidak punya ragu-ragu kalau dalam mengkaji diri itu saya nggak ada ragu-ragunya jemaah. Meskipun baru tadi pagi saya dapat berita dan kaji, malamnya harus berhadapan dengan seekor harimau, saya hadapi. Hati saya mati kalau masalah ini tidak ada tawar-tawaran kehidupan lain buat saya. Nah, inilah yang dicari oleh Allah. Ini yang dicari. Jangan kita berpihak kepada yang membuat hati kita lemah, yaitu sifat-sifat kita yang membuat hati kita lemah. Gimana ya? Kayak Allah aja yang butuh kita. Gimana ya cara mengimaninya ya? Itu kan udah parah itu. Ya kan? Kalau sudah dikatakan nurani, rohani, rabbani, jadi. Nah, usah banyak cerita. Nah, usah banyak mikir. Kalau lebih mikir sekolah. Nah, makanya jadi gitu. Apa maunya sini? Nah, itu yang jadi. Kalau sudah berdiri dalam kodrat tidak berurat, tidak berdarah itu, tidak ada lagi pertimbangan. Allah katakan, jangan engkau pikirkan apa yang datang dariku, hanya akulah yang bisa memikirkan yang datang dari engkau. Terima dengan nyawa, jadikan kehidupan. Hidupnya wujud ilmu, maujudnya berupa Adam. Ilmu itu al-ilmu. Allah bernama ilmu. Kalau ilmu sudah menzohir, inilah dia. Jasad ini, inilah yang dikatakan kodrat iradat ilmu. Kodrat pada batin wa iradat pada zat rohaninya Muhammad dan ilmu maujudnya Adam pada diri. Itulah yang dikatakan kodrat iradat ilmu. Dan mulai Adam, Allah dan Muhammad berbicara. Nah, disinilah kodrat iradat ilmu. Mulai dia mendengar sama, mulai dia melihat basar, ayat kalam, mulai dia bicara. Nah, siapa?
sama basar kalam hayat sampai mulai dia hidup, itulah kodrat yang diiradatkan jadi ilmu. Nah, langsungkan satu kalimat. Nah, sudah bicara kita ini, yang bicara siapa? Itulah kodrat yang tadi. Kodrat yang diiradatkan jadi ilmu, itulah mewujudnya bersifat bernama Allah. Yang menjadikan siapa? Itulah wujud wahil tunggat ba'da di dalam diri. Cepat menarik kesimpulan, jadikan langsung. Paham jemaah? Insyaallah. Gitu. Ya, silakan Pak Lazizi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Ya, silakan. Bagaimanakah perbedaan antara ruh dengan rohani itu, Buya? Ruhnya Allah ya ruhani. Ruh ani, ruh aku, ruhu. Jangan dipisah-pisah. Ruh mah binatang, manusia mana ada ruhnya. Ya. Jangan menjabarkan kodrat manusia itu melebih rendah lagi. Jasad kan hidup karena ruh, ruh terjadi karena nur, nur terjadi karena zat, zat terjadi karena batin, batin terjadi karena sir, sir ada karena wujud. Ruh itu hayat. Ruh yang dimaksud di jalan Allah bukanlah ruh nafas, tapi ruhani. Ruhaniyata dari jasad, ruhani bagi diri. Paham? Insyaallah, Buya. Jadi begitu. Jadi nanti jangan dikaji lagi sifat jasad, kodratnya alam. 9 ruh berdiri dalam jasad. 9 dikaji bertahun-tahun. 1 aja rohani aja nggak tahu-tahu. Ya kan? Betul enggak? Ruh ridopi ini semua dikaji. Ya Allah. Yang tidak ada kodrat Allah aja yang dikaji. Itu senang itu kita sebanyakan orang. Tapi rohani, ani itu dalam bahasa keakuan kalau Allah memanggil diri dia. Inani anallah. Nah itu periksa surat Taha ayat 14. Iya begitu enggak dia ngakuin namanya dia? Inani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah ruhani, ini ruhnya aku. Mana ruhnya aku? Itu yang ditiupkan sebagai utusan. Siapa? Rasul Allah. Itulah Rasul Allah. Roh yang diutus oleh Allah. Nah masih aja nyangkut dia. Kalau Muhammad itu kodrat. Itu kodratnya. Paham? Insyaallah, Buya. Insyaallah. Iya. Jadi jangan kita meskipun itu benar, tapi kalau kodratnya tidak, kalau kodratnya masih bersekutu dengan Allah, kita tidak akan mengangkat kebenarannya. Tapi yang benar itu adalah telunjuk kembali kepada telunjuk. Ya. Nah, yang membedakan hanya kiri dan kanan. Paham? Nah, siapa kiri kanan? Itu yang satu yang disembah, satu yang menyembah.